Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para warga belajar paket C. Hari ini kita akan belajar kembali di mata pelajaran PAI, mengulas sedikit tugas yang pernah disampaikan minggu yang lalu, yaitu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Pertama, perkembangan Islam di Arab ya. Pertama kali karena adanya perkembangan Islam di Arab. Makkah dan Madinah adalah salah satu kota yang pertama dalam persebaran agama Islam. Ajaran Islam ini disebarluaskan oleh Rasulullah SAW mulai dari awal abad ke-6 melalui dakwah beliau, baik itu melalui dakwah sir atau jar, atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun dakwah secara terang-terangan, tentunya melalui perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau. Bagaimana cara penyebaran agama Islam di Indonesia sehingga Islam dapat masuk ke Indonesia? Ada beberapa cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui perdagangan, kemudian melalui perkawinan, kemudian melalui pendidikan, politik, kesenian, dan tasawuf. Itu cara masuk agama Islam di Indonesia, sehingga kita salah satu persebaran Islam yang terbanyak atau mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam. Kemudian melalui perdagangan, dari sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam dari Arab, Persia, India itu mengambil bagian dalam perdagangan di Indonesia, tentunya dalam kebutuhan rempah-rempah. Perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam waktu itu. Mengapa? Hal ini dikarenakan para pedagang ini langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, rakyat untuk memperoleh barang-barang dagangan atau barang jualannya, sehingga bisa masuk ke semua kalangan. Para pedagang bisa masuk ke kaum bangsawan, bisa masuk ke golongan bawah juga. Kemudian melalui perkawinan, para pedagang Islam yang menetap dalam waktu yang cukup lama di suatu daerah, seperti dari bangsa Arab atau Gujarat yang menetap di wilayah Indonesia, Nusantara khususnya, maka terjadi di situ adanya perkawinan antara pedagang dari luar dengan pribumi, antara putri kaum pribumi dengan pedagang Islam, sehingga dapat melahirkan seorang anak yang muslim. Terus penyebaran terjadi di situ karena terjadinya perkawinan. Dan salah satu yang pernah dijadikan sebagai strategi dakwah Islam oleh Rasulullah di Madinah adalah mempersatukan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, mempersaudarakan atau menikahkan, sehingga semakin tersebar agama Islam. Di Indonesia pun seperti itu, terjadinya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang yang beragama Islam. Kemudian melalui sistem politik ini bisa top down atau ke bawah, bisa berhubungan ke atas. Artinya ke bawah adalah ke rakyat biasa karena langsung melalui perdagangan, kemudian juga bisa masuk ke kalangan kesultanan atau para raja atau bangsawan. Melalui pendidikan diberikan oleh para ulama atau guru-guru agama ataupun para kiai yang sudah menetap di situ menjadi kiai, kemudian dengan mendirikan para pondok-pondok pesantren, sehingga setiap santri yang sudah setiap santri selalu berusaha untuk mendapatkan pembangunan tempat ibadah sehingga terus menyebar agama Islam dengan cepat. Kemudian kesenian, melalui kesenian dibuat agar masyarakat dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam dengan memasukkan nuansa-nuansa Islam di situ, seperti wayang yang diterapkan oleh para wali Songo. Itu para wali diantaranya adalah Sunan Bonang, itu dengan memasukkan nuansa-nuansa keislaman, tidak hanya keseniannya saja. Jadi menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam seperti wayang kulit, gitu kan. Kemudian melalui tasawuf yaitu cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
para ahli tasawuf di sini hidup dalam kesederhanaan. Biasanya memiliki keahlian yang membantu masyarakat sehingga dengan cepat bisa menyisipkan ajaran-ajaran Islam sehingga Islam dapat tersebar dan masuk ke Indonesia dengan cepat. Kemudian bagaimana Islam dapat masuk dan tersebar secara cepat di Indonesia? Karena agama Islam ini cara masuk Islam sangat mudah. Pertama, karena cara masuk Islamnya sangat mudah. Hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat bahwa seorang bisa dinyatakan masuk Islam. Kemudian tidak mengenal sistem kasta, jadi masuk ke semua kalangan. Kemudian juga tidak ribet, tidak harus ada tradisi-tradisi yang lain. Jadi cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga agama Islam dapat cepat tersebar, dapat cepat masuk di Indonesia. Salah satu faktornya adalah cara masuk Islam sangat sederhana, kemudian tidak ribet gitu ya. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah bisa masuk Islam pada saat itu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Untuk tugasnya yang pertama adalah nomor 1, tuliskan mengapa Islam dapat masuk tersebar dengan cepat di Indonesia. Kemudian nomor 2, melalui apa saja Islam dapat masuk ke Indonesia. Terima kasih. Tugasnya mohon dikumpulkan, hanya 2 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.